Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi maneh kalego. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-Hakim Imam al-Hakim, meneruskan ngendikane Imam al-Hakim yang ada di awal bab itu. Jadi wal jam'u tsalisu lan utawi pengumpulan Al-Qur'an as-tsalisu kang nomor 3, kodifikasi nomor 3, huwa ya al-jam'u iku tartibus suwari, mengurutkan mentartibkan surat-surat fi zamani Utsman ing dalam zamane Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Rawa sampun ngriwayataken Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari an Anasin sang Anas bin Malik ngriwayataken anna Hudzaifah bin Al-Yamani ing sak temene Hudzaifah, Imam Hudzaifah bin Al-Yamani qadima iku sowan sapa Hudzaifah bin Al-Yamani ala Utsman ing atase Sayyidina Utsman wa kana lan ono atau hale ono sapa Hudzaifah ini. Saya gagal paham sejarah ya, saya tidak paham sejarah itu. Kalau yang perang pada saat itu adalah Sayyidina Utsman, yang sedang menyerang adalah Hudzaifah, maka Hudzaifah yang datang ke Sayyidina Utsman, kananya ini fa'ilnya Hudzaifah, kalau Hudzaifah yang perang. Jika pada saat itu yang perang adalah Sayyidina Utsman, maka fa'ilnya ya Sayyidina Utsman. Dugaan saja karena tidak tahu sejarah. Sayyidina Utsman sedang tidak di lokasi perang. Ada dugaan yang paling kuat ini ya. Sayyidina Utsman itu dilapori. Jadi Sayyidina Utsman posisinya posisi pemerintahan pada saat itu ya mungkin ada di Mekah Madinah masih posisi pemerintahannya. Sehingga yang diutus ke sana Hudzaifah bin Yaman itu sowan kepada Sayyidina Utsman untuk menyampaikan problem yang ada di daerah peperangan. Jadi dugaan paling kuatnya begitu. Sehingga kanannya ini saya kembalikan ke Sayyidina Utsman. Wa kana lan hale ono sapa Sayyidina Utsman iku yuhozi, memerangi sapa Sayyidina Utsman ahla Syam, penduduk Syam, fi farji Armeniata ing dalem buka Armenia, ekspansi ke Armenia ya di daerah Syam sana. Nah ini soal
masalah daerah sampean searching sendiri. Kalau Syamnya ini mungkin Syria sekarang. Wa Azerbaijan lan Azerbaijan ada negaranya kalau sekarang. Itu wilayah Iran mungkin ya. Ma ahlil Irak ing dalam sartane penduduk Irak. Irak nama sejarah dulu sampai sekarang namanya Irak. Hudzaifah bin Yaman sowan ke Sayyidina Utsman yang pada saat itu sedang ada perang dengan penduduk Syam dalam soal Armenia dan Azerbaijan. Ma ahlil Iraqi ini posisi perangnya saya tidak paham sejarah, sampean mungkin lebih tahu. Jadi saya artikan begitu saja. Fa'afza'a terus nggawe susah, nggawe gentar. Hudzaifah ing Imam Hudzaifah bin Yaman tadi, opo sing gawe gentar ikhtilafuhum, beda-bedane penduduk Syam lan Irak itu tadi, fil qiraati ing dalem wacaan Al-Qur'an. Wacaan Al-Qur'an dadi problem. Sampai ndadekno susah iku kaya piye probleme. Nah, itu nanti akan tergambar di sini. Faqala terus ngendika sapa Hudzaifah sambate li Utsmana teng Sayyidina Utsman sambate adrikil ummata kudu gaduk panjenengan Sayyidina Utsman al ummata ing umat qabla ayyahtalifu saderenge yen to beda-beda berbeda-beda berpolemik sapa umat ikhtilafal Yahudi wan Nasara kaya dene polemiknya atau berbeda-bedanya orang Yahudi wan Nasara. Maksudnya jangan sampai perbedaan adrikil ummah itu kudundang di gaduk, kudundang diberesi. Adrik itu menggayuh. Ojo sampai seperti perbedaannya Yahudi dan Nasara. Yang jelas kalau sudah perbedaan Yahudi dan Nasara itu akidah perbedaan. Jadi jangan sampai problem bacaan sampai melayu nang akidah. Akibat sambatane Sayyidina sapa Imam Hudzaifah bin Yaman ini kepada Sayyidina Utsman, fa arsala moko ngutus sapa Sayyidina Utsman ila Hafsata teng Sayyidah Hafsah binti Umar. Maka Sayyidina Utsman mengutus orang untuk datang ke Sayyidah Hafsah dengan menyampaikan pesan, isinya pesannya itu an arsili yento ngutus panjenengan Sayyidah Hafsah ilaina maring kita jarene Sayyidina Utsman bisuhufi kelawan gawa pira-pira lembaran Al-Qur'an maksudnya nansahu hale bakal menyalin sapa kita ha ing iku suhuf fil masahif ing dalem pira-pira mushaf akan kami perbanyak. Suma mongko nuli narudu balekno sapa kita ha teng niku as-suhuf ilaiki maring panjenengan. Ilaiki maring panjenengan Sayyidah Hafsah. Ini jelas akadnya. Jadi setelah disalin dikembalikan. Dan sampai sekarang saya ingat saya ada itu mushafnya. Jadi tidak dibakar semua. Ini masih ada. Ini ceritanya panjang nanti. Fa'ar salat moko ngutus atas permintaan Sayyidina Utsman, Hafsah mengutus. Fa'ar salat moko mengutus biha kelawan gowo as-suhuf Hafsatu sapa Sayyidah Hafsah mengutus orang untuk membawa suhuf itu. Sopo Hafsatu Sayyidah Hafsah ila Utsman maring Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Setelah sampai ke Sayyidina Utsman fa amara mongko memerintahkan sopo Sayyidina Utsman Zaid bin Thabit ing Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair ing Abdullah ibn Zubair wa Sa'id bin al-As lan teng Sa'id ibn al-As wa Abdurrahmani Ibn al-Harith bin Hisham lan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Berapa orang? 1, 2, 3, 4.
memerintahkan kepada 4 orang itu, yang jelas ketuanya Zaid bin Tsabit. Fanasahu moko menyalin sapa 4 orang ini tadi yang dimulai dari Zaid bin Tsabit. Ing iku as-suhuf fil masahifi ke dalam beberapa mushaf. Wa qala lan ngendika sapa Utsman Sayyidina Utsman lirahdi kadue golongan al-Quraisy, kadue golongan yang bersifat kesukuan jelas. Lirahdi kadue golongan atau komunitas orang al-Quraisyin kang keturunan Quraisy, as-salasati kang telu. Nah, ini perlu paham sejarah ini, sepertinya Zaid, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As. 3 orang itu. Terus kemudian atau 3 orang tersebut selain Zaid bin Tsabit. Ngendikane Sayyidina Utsman, wa qala lan ngendika sapa Utsman Sayyidina Utsman tadi itu ngendikane apa? Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Tsabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Jadi dugaannya Zaid yang keturunan Quraisy. Atau Zaid bukan keturunan Quraisy. Yang keturunan Quraisy selain Zaid mungkin ya, karena Ibnu Hisham. Yang Ibnu Hisham Abdurrahman itu. Terus idza ikhtalaftum arikalane beda-beda sapa sira. Tegese antum sira wa Zaid bin Tsabitin lan Zaid bin Tsabit. Nek awakmu beda karo Zaid bin Tsabit fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an faktubu moko kudu nulis sira wong telu. Itu ing syai'in minal Qur'an bilisani Quraisyin kelawan lidahnya orang Quraisy. Jadi tulislah berdasarkan kaidah lidahnya orang Quraisy. Alasannya fa innahu krana sak temene Al-Qur'an innama unzila iku hanya sana iku angin pestine unzila den turunaken apa Al-Qur'an bilisanihim kelawan lidah Quraisy. Dengan perintah ini fafa'alu moko ngelakoni sapa 3 orang itu tadi bersama Zaid bin Tsabit. Hatta sehingga idza nasahu arikalane wis mari menyalin sapa 3 orang bersama Zaid bin Tsabit itu as-suhfa ing pira-pira lembaran fil masahifi, menyalinnya fil masahifi dalam pira-pira mushaf. Radda moko mengembalikan Utsman sapa Sayyidina Utsman as-suhufa ing pira-pira suhuf tadi yang diminta, yang dipinjam itu dikembalikan, mengembalikan ila Hafsah tamaring Sayyidah Hafsah. Wa arsala lan mengutus sapa Sayyidina Utsman ila kulli ufukin maring saben-saben ufuk penjuru bi mushafin kelawan satu mimma saking barang nasahu kang wis menyalin sapa wong telu tadi itu Zaid bersama 3 orang tadi, Sa'id bin Ibnul As, Abdurrahman ibn al-Harith. 3 orang. Berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman ibn al-Harith. Nah, itu nasah mimma saking barang nasahu kang wis nyalin sapa orang 4 tadi itu, termasuk Zaid bin Tsabit. Wa amaro lan memerintahkan sapa Sayyiduna Utsman bima kelawan barang siwahu ingkang sakliyane Al-Qur'an. Mane iku atau mane iku minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Berarti wa amaro lan memerintahkan sapa Sayyidina Utsman bima kelawan barang siwahu ingkang sakliyane mimma nasahu. Keliru saya kembalikan tadi. Hunya ini kembalinya ke bima kelawan barang siwahu ingkang sakliyane mimma nasahu. Manya itu minal Qur'ani saking Al-Qur'an fi kulli sahifatin ingkang ing dalam setiap sahifah lembaran au mushafin atau mushaf memerintahkan ayuh roko ing yen to den bakar apa masiwahu. Jadi selain yang sudah mereka salin kan
mushafnya Hafsah ini menjadi panduan gitu. Sementara yang di zaman Sayyidina Abu Bakar saja kan dari banyak naskah dijadikan satu. Jadi suhufnya yang dipegang Hafsah itu. Lalu kemudian di zaman Sayyidina Utsman akan membuat satu standar baru. Tapi standarnya pakai yang punya Hafsah itu. Tetap nyalinnya dari sana standar utamanya. Standar utamanya dari punya Hafsah. Itu pun setelah Sayyidina Utsman mengembalikan naskah itu kepada Hafsah, perintah pembakaran itu. Jadi tidak semua yang dibakar. Seperti yang sudah pernah saya singgung kemarin. Ini ceritanya. Jadi tidak dibakar semua, kecuali yang punya Hafsah, kecuali punya Hafsah. Semua dibakar kecuali punya Hafsah itu. Meskipun di sini diterangkan wa amara bima siwahu. Yang dimaksud bima siwahu ini selainnya naskah yang mereka salin itu disuruh bakar semua, karena banyak naskah yang jadi panduan yang naskahnya Hafsah tok. Itu yang tidak dibakar karena rodda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah sudah dikembalikan. Setelah dikembalikan baru ada perintah pembakaran. Yang jelas tidak dibakar sama Sayyidina Utsman. Gitu. Terus kemudian Zaid berkomentar, kala ngendika sapa Zaid bin Thabit ngendika, fafaqatu Imam Zaid bin Thabit ngendika, fafaqatu moko kelangan sapa kula ayatan ing satu ayat minal ahzabi saking surat al-ahzab hina nasakhna arikalane atau ketika nasakhna menyalin sapa kita al-mushafa ing mushaf. Qad kuntu kang temen-temen ana sapa ingsun asma'u iku krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u membaca sapa Rasulullah biha kelawan iku ayatan minal ahzab. Faltamasna terus madosi sapa kita ha ing iku ayat fawajadna terus menemukan sapa kita ha ing iku ayatan minal ahzab ma'a Khuzaimah iku ing dalem sartane Khuzaimah ibni Thabit al-Ansari. Jadi dia banyak. Jadi masanya Sayyidina Abu Bakar hanya Khuzaimah yang punya akhir surat Taubah. Di zaman Sayyidina Utsman hanya Khuzaimah yang memiliki satu ayat dari surat Al-Ahzab. Ini kalau pakai dirunut teka-teki akan ketemu nanti anunya ya. Kalau ditata bagus periodisasinya itu kan ketemu. Mungkin situ sudah membaca di rekonstruksi sejarah Al-Qur'an itu. Ya, ayatnya itu adalah minal mu'minina rijalu shadaqu ma'ahadullah alaih. Al-Ahzab 23. Fa'alhaqna maka menyisipkan sapa kita ha ing iku atau memasukkan sapa kita Zaid bin Thabit bersama krunya ha ing itu ayat fi suratiha ing dalam suratipun fil mushafi ing dalam mushaf dimasukkan. Kemudian Ibnu Hajar berkomentar tentang kisah tersebut. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, wa kana lan ono zalika apa mengkono peristiwa pengumpulan Al-Qur'an di zaman Sayyidina Utsman iku fi sanati 25 di tahun 25 Hijriah. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar menambahkan wa ghafalalan lali luput sapa ba'duman sebagian orang adrokna kang nggaduk sapa kita atau nyapok, bahasa Jawane nyapok. Kalau yang di sini bukan adrik kayak yang tadi itu. Adrokna ini nyapok sapa kita, katanya Ibnu Hajar hu ing iku man. Sebagian orang yang saya masih nyapok umur karo sebagian orang yang saya nyapok umur, katanya Ibnu Hajar itu ada yang luput gitu, lali. Fazama terus menduga sopo ba'duman adrokna
Jadi Ibnu Hajar langsung mendengar dari orang yang dia terlibat dalam sejarah itu gitu. Di tahun itu ada orang yang mungkin masih, kalau saya kan tidak tahu periodenya Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar ini hidup di zaman apa gitu. Jadi mungkin peristiwa pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman itu ada anak atau orang yang dikasih umur panjang sampai datang ke masanya Ibnu Hajar gitu. Jadi lupa, katanya Ibnu Hajar itu berkomentar bahwa sebagian orang yang kami pernah ngadu umur atau apa jenenge nyapok umure nang wong kuwi iku sebagian ada yang lupa apa kejadian itu tahun berapa gitu. Faza amma moko nyangka sapa ba'duman adrokna annahu ing sak temene kedadian, annahu ing sak temene dzalik gitu ya, dzalika fi sanatin itu fi sanati khamsin itu kana ono apa dzalik fi hududi ing dalam pira-pira wates sanati salasina tahun 30 Hijriah. Jadi kacek 5 tahun. Dengan yang informasi tadi, walam yadkur lan ora nyebut sapa ba'duman adrakna lahu kadui informasi hudud fi hududi salasi fi hududi sanati salasin mustanadan ing sandaran. Maksudnya ba'duman adrakna itu tidak menyebutkan landasannya, bilang tahun 30 Hijriah tapi tidak disebutkan sandaran. Intaha, selesai apa kalame Ibnu Hajar. Dari sisi lain sekarang tentang pengumpulan ini, kalau tadi kan sudah jelas naskah dikembalikan prosesnya karena ada pengaduan dari Hudzaifah al-Yamani tadi itu, Hudzaifah ibnul Yamani. Wa akhraja selain itu ini ada jalur lain. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Asyitata sapa Imam Ibnu Asyitah min tariqi Ayyuba saking jalur Imam Ayyub an Abi Kilabata. Ada yang baca an Abi Qilabata saking Abi Qilabah kala ngendika sapa Abi Qilabah haddatsani sampun critani teng kula rajulun sapa seorang laki-laki min Bani Amirin saking keturunan Bani Amir yukalu ingkang dipun ngendikaaken lahu kaduwe iku rajul opo Anas bin Malikin, sebutan Anas bin Malik. Jadi seseorang dari Bani Amir yang dikenal dengan nama Anas bin Malik bercerita kepada saya, kala ngendika sapa Anas bin Malik, ikhtalafu do bedo-bedo sapa wong waktu iku, para umat waktu itu fil qiraati ing dalem bacaan Al-Qur'an ala ahdi Utsmana ing atase masa pemerintahan Sayyidina Utsman, hatta katatalal ghilmanu sahingga perang sapa al ghilmanu arek-arek wal muallimu lan pihak pengajar dan anak-anak muda waktu itu berperang, bertengkarnya ekstrim, berbeda bacaan, dari berbeda bacaan sampai ke tingkat ideologi. Kalau kamu beda dengan saya, kamu berarti tidak sama dengan saya, bahkan sampai keyakinannya tidak sama. Wah, itu parah itu. Nah, di sini ya ada beda bacaan, mulai dari metode qiraati, dirosati, sampai sekarang berubah jadi alim. Nah itu tengkarnya ya nggak main-main itu. Mungkin bukan hanya beda pendapat, tapi juga beda pendapatan yang sampai sekarang masih sangat ketat sekali di Jember ini. Ini soal bacaan saja, cara baca, tidak sampai kemana-mana, hanya cara baca dan metode pengajaran Al-Quran itu sampai ekstrim. Aku sampai ini, padahal ini tingkat bacaan saja. Tapi memang tidak saling mengkafirkan, tapi bisa saling mengkriminalkan karena ada kasusnya di sini. Hanya mengkopi, soal mengkopi ya, ini kasusnya qiraati paling tua di sini, dari Semarang mungkin sumbernya itu.
Nah, itu ada yang mengkopi di sini ya. Nah, kiai yang mengkopi itu dipenjarakan gara-gara memperbanyak itu. Ya macam-macam sih. Ya ada yang bilang nggak tata krama sama guru, ada yang macam-macam sampai segitu gitu. Berbeda dengan meskipun agak baru, tapi berbeda dengan ikro. Kalau ikro kan dijual umum di toko-toko ada, tapi kalau qiraati itu tidak, khusus jalur pengajarannya ketat, pengajarnya ketat, trainingnya ketat, sampai tapi bagus, diakui bagusnya di sini sampai kayak sekolah negeri qiraati itu. Jadi sampai saya dengar itu guru pengajar itu tidak masuk 3 kali diberhentikan dan antri yang akan menggantikan. Wah, ini keren ya qiraati. Itu memang, tapi memang bagus benar. Itu ya, terus kemudian muncul lagi qiraati di sini di Jember khusus Ma'arif sendiri ada di Rosati, khusus milik LP Ma'arifnya Jember, karena ada polemik lagi antara pihak penyedia atau penanggung jawab berbeda, akhirnya ganti sekarang Alimna. Terus hati udah nggak tahu punya kiai siapa itu beda sudah. Jadi sekarang jadi Alimna. Terus kemudian muncul sebelum hampir bersamaan mungkin dengan Alimna itu dari Kudus mulai datang ke sini, yaitu Yambu'a, itu metode Yambu'a. Jadi saya kira perbedaan ikhtalafu fil qiraati ala Sayyidina Utsman hatta tatalal ghilman wal muallimun itu nyata. Beda bacaan saja sampai perang. Ya logis, saya kira logis itu bukan karena apa, tapi karena memang perhatiannya terhadap Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini tidak murni, kecampuran yang lain, unsur-unsur yang lain. Tapi yang menjadi problem apa yang dia anggap orisinil dan dia dengar melalui riwayat sampai Rasulullah itu yang terbenar. Sehingga yang berbeda itu salah. Karena salah ininya menyangkut Al-Quran, jadi level kesalahannya itu tinggi, sampai salah akidah, sehingga sampai terjadi perang itu. Saya kira karena gatinya terhadap Al-Quran itu, karena cintanya nemen. Meskipun ya ada baik buruknya, hikmahnya ya ini kemudian fabalagha maka sampai dzalika apa mengkunu iqtitalul ghilmani wal muallimin. Jadi kabar perangnya itu sampai Utsman bin Affan kepada Sayyidina Utsman. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Utsman, indi tukadzibuna bihi, indi di sisiku tukadzibuna mendustakan kalian semua bihi terhadap Al-Qur'an, watalhanuna lan do kliru waca sapa sira kabeh fihi ing dalam Al-Qur'an. Di sini kalau lahan di sini bisa bermakna apa, kelirunya itu sampai mencemooh gitu ya. Berbuat lahan sapa sira kabeh fihi ing dalam Al-Qur'an. Faman na'ani faman na'ani kana asyadda takziban wa aktsara lahnan. Faman na'a moko sapa ae wonge na'a kang ngedoh sapa man ani saking ingsun, kana moko ana sapa man asyadda iku luweh nemen apane takziban pendustaannya, wa aktsara lan luweh akeh apane lahnan bacaan salahnya. Ya ashab Muhammadin, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ijtami'u do ngumpul sira kabeh, faktubu moko kudu nulis sira kabeh linnasi kaduwe orang-orang.
nulis nopo imaman ing satu imam, maksudnya menulis satu mushaf induk. Jadi harus ada penyetandaran. Nah mungkin ini problem ini bisa kita temukan dari problem ini bisa kita temukan, maksudnya kewajarannya kenapa harus ada imaman, harus ada standar. Ya kira-kira ya begini ini sudah, sehingga harus ada standar. Fajtama'u moko kumpul. Kalau ini ya ashab Muhammadin bacanya ijtami'u karena fi'il amr. Fajtama'u terus kumpul sapa ashabu Muhammad, fakatabu terus nulis sapa ashabu Muhammad. Fakanu moko ono sapa ashabu Muhammad idakhtalafu iku arikalane beda-beda wacoan sapa ashabu Muhammad watadaru ulan desek-desekan sapa ashabu Muhammadin fi ayatin ing dalam satu ayat. Qalu moko ngucap sapa ashabu Muhammadin, atau bisa dikembalikan kanunya ini ndak ke ashabu Muhammadin, karena ashabu Muhammadin ini tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh itu perbedaannya bagus, kayak Sayyidina Umar kan ndak, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zaid bin Thabit, Abdurrahman, Sa'id yang tadi disebutkan, ndak mungkin, perbedaan mereka kan udah maklum. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau mereka yang berbeda, sehingga fajtama'u ini fa'ilnya masih ashabu Muhammadin, fakatabu ini masih ashabu Muhammadin. Tapi begitu fakanu idakhtalafu wa tadara'u fi ayatin qalu, nah itu qalu ini kayaknya ini kasus perbedaannya nas. Jadi kalau para imam itu yang berbeda tidak jadi masalah, yang repot itu pengikutnya. Sejak dulu pengikut kalau sudah berbeda itu jadi masalah, tapi kalau punggawa ini nggak ada masalah. Kiai Hasim sama Mbah Ahmad Dahlan tidak ada masalah, Imam Syafi'i sama Abu Hanifah atau sama Imam Malik tidak ada masalah. Pengikutnya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu yang ada yah-yahnya itu yang masalah. Oke, ini fakanu nas saja mungkin ya. Fakanu atau tetap kepada ashabu Muhammadin tidak apa-apa. Pokoknya itu kemungkinannya begitu. Kalau yang sampai patentinaten itu memang perbedaannya orang-orang akar rumput bahasanya sekarang mungkin ya. Ini karena ini ada cross checknya, jadi bisa dikembalikan ke ashabu Muhammadin. Fakanu mongkono sapa ashabu Muhammadin itu idakhtalafu ale karane beda-beda wacoan sapa ashabu Muhammadin watadaulan desek-desekan sapa ashabu Muhammadin fi ayatin, singkur-singkuran ya iso, fi ayatin ing dalam satu ayat. Qalu moko ngucap sapa ashabu Muhammadin, hadhihi utawi iki aqra aiku sampun membacakan hateng hadhihi Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanan kepada fulan. Ayat ini sudah dibacakan Rasulullah kepada si fulan. Jadi hendaknya kita kalau berbeda ya kita cari si fulan itu gitu. Fayursalu moko den utus ilaihi opo maring fulan. Maksudnya akhirnya ada orang yang diutus untuk menemui fulan. Wa huwa hale utawi fulan iku ala si salasin ing atase ndase telu minal Madinati saking Madinah. Maksudnya ndas telu itu ndase wong telu atau kepalanya tiga apa? Tiga marhalah. Maksudnya jaraknya. Kalau satu marhalah itu sama dengan 80 kilo atau 80 mil, lebih jauh lagi, berarti ada 240 mil jaraknya. Ini hanya untuk ungkapan jauh saja. Wa huwa hal utawi fulan iku ala roksi salatin ing atase ndase telu, maksudnya sangat jauh minal Madinati saking Madinah. Jadi jauh sekali orang yang sudah, ayat ini sudah pernah dibacakan Rasul kepada si fulan jaraknya itu ketika dialog itu terjadi itu segitu, jadi sekitar 240 mil jauhnya. Fayuqalu moko den ngendikano begitu utusan datang ke sana, fayuqalu terus den ngendikano lahu kadwi fulanan. Apa sing dingendikano kaifa aqra'aka Rasulullah, kaifa ya apa
aqra'a membacakan ka ing sira Rasulullah SAW ayat kadza wa kadza, ayat iki ya apa Rasulullah macana nang sampean. Cross check untuk mencari siapa yang paling tepat bacaannya gitu. Fayaqulu terus jawab sapa fulanan tadi itu kadza wa kadza, ngene wacane gitu. Fayaktubuna terus mulai menulis sapa ashabu Rasulillah itu yang fakatabu itu. Oh ini prosesnya berarti. Fayaktubuna maka menulis sapa ashabu Rasulillah ha ing iku ayatan, ing iku ayat waqat taraku lidzalika makanan, waqat taraku lan ninggalno sapa ashabu Rasulillah lidzalika katwe mengkono ikhtilaf makanan ing tempat. Jadi ditandai di ayat yang mereka berbeda, ditandai. Kita tanya pada yang pernah dengar ayat itu dibaca bagaimana, terus bagaimana hasilnya, ditaruh, ditandai. Jadi gitu. Oke, selanjutnya itu sama, hampir sama proses penulisannya. Kalau tadi kan tokoh-tokohnya sudah disebut yang menulis, termasuk Sa'id Ibnul As, masuk Abdurrahman Ibnul Haris, kemudian Abdullah Ibn Zubair dan Zaid bin Thabit. Wa akhraja Ibnu Abi Dawud dalam sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Dawud min tariqi Muhammad bin Sairina saking jalur Muhammad bin Sairin an Katsirin sang an Katsir bin Aflah saking Imam Katsir bin Aflah kala ngendika sapa Katsir bin Aflah lamma arada Utsmanu ayyaktubal masahifa jama'a lahu 12 rajulan. Lebih banyak lagi, kalau tadi cuma 4. Lama semangsane aroda menghendaki sapa Utsman Sayyidina Utsman ayak tuba ingin to nulis sapa Sayyidina Utsman, ya maksudnya bukan Sayyidina Utsman yang nyuruh orang. Sapa Sayyidina Utsman al-masahifa menulis al-masahifa ing pira-pira mushaf. Jamaah mongko mengumpulkan sapa Sayyidina Umar lahu kadwe kitabatul mushaf, untuk penulisan mushaf itu isnai asyara rajulan ing 12 apane rajulan wonge min Quraisyin saking suku Quraisy wal Ansar lan saking kaum Ansar. Entah kenapa kalau Quraisyin disebut sukunya, kalau Ansar disebut komunitas yang dinamakan Rasulullah. Karena Quraisyin ini gawan keturunan Rasulullah. Ini Ansar kan Rasulullah yang menamai. Sampai ini jadi ikon, itu namanya Ansar. Jadi kalau di Dalail itu alladzina hajaru linusratihi, muhajirin, orang yang berhijrah untuk membantu Nabi. Wa nasaruhu fi hijratihi, dan orang-orang yang menolong Nabi pada waktu hijrahnya itu orang Ansar sama muhajirin. Jadi mestinya kalau bahasa riwayatnya ini tidak menyinggung kesukuan, ya harusnya rojulan minal muhajirin wal ansor, nggak ada sukunya. Dan Rasulullah ingin sekali membuang kesukuan itu, tapi memang komentarnya atau Husain, Mbah Said Akil itu memang begitu, kesukuan belum hilang, mungkin sampai sekarang. Faba'atsu mongko mengutus sopo 12 orang ini, atau bacanya kita balik saja karena mereka posisinya bukan pengutus tapi orang yang diutus, maka saya balik. Fabu'itsu mongko den utus sopo 12 orang ini ila Rabba'ati menuju ke Rabba'ah. Rabba'ah ini kotak atau peti yang kotak. Allati kang fi baiti Umar, tetep ing dalem griyane daleme Sayyidina Umar. Faji'a mongko den tekakno biha apa kelawan allati. Jadi 12 orang ini disuruh datang ke petinya Sayyidina Utsman, terus kemudian peti itu dibawa gitu. Kalau tadi yang diinformasikan kan Sayyidina Utsman mengutus orang ke Sayyidah Hafsah gitu ya. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Kalau riwayat ini disebutkan jumlahnya.
Komentarnya sanadnya sahih. Oke. Selanjutnya ini 12 orang yang diutus itu untuk datang mengambil peti yang ada di rumahnya Sayyidina Utsman. Wa kana Utsmanu yata'ahadu. Wa kana lan ono sapa Utsmanu Sayyidina Utsman yata'ahadu itu berikat janji sapa Sayyidina Utsman hum ing 12 orang tadi itu. Fakanu berikat janji itu maksudnya ya kasih instruksi kalau A, B, kalau C, D, kalau B begini ya, begitu maksudnya ya ta'ahadu gitu. Fakanu mongko ono sapa 12 orang iku idza tadarru wale karane desek-desekan sapa atau beda pendapat itulah. Desek-desekan sapa 12 orang itu fi syai'in ing dalam suwi-wiji akharu mongko menunda atau memaukufkan mengakhirkan sapa 12 orang hu ing syai'. Kalau ada beda pendapat diakhirkan dulu. Gitu. Nanti urusannya nanti itu beda pendapat ditandai itu. Gitu. Begitu mereka selesai kasih instruksi Sayyidina Utsman, kalau ada perbedaan pendapat tidak selesai, ini artinya tetaplah dengan kehati-hatian yang sangat tinggi sekali. Seperti prosesnya Abu Bakar itu. Gitu kola berkomentar atau berkata ngendika sapa Muhammadun Imam Muhammad ibnu Sairin, karena ini jalurnya Imam ibnu Sairin tadi. Kola ngendika sapa Muhammad ibnu Sairin, karena tadi jalurnya dari Mintori ki Muhammad ibnu Sairin. Kola ngendika sapa Muhammad ibnu Sairin ngendikane fadhanantu mongko menduga sapa ingsun annama kanu angin pestine kanu ana. Sopo 12 orang itu tadi yuakhiruna iku menunda mengakhirkan sopo 12 orang hu ing iku syai tujuane liyam wuru kangge ningali sopo 12 orang itu ahdatsahum ing paling anyare 12 orang itu atau periwayat perawi apane paling anyar apane ahdan perjanjiane nanti atau mongso peduk kalau Kanjeng Nabi itu paling anyar dan mongsoni gitu saja bil ardatil akhirati atau bil urdatil akhirati kelawan bil ardah bacanya ardah saya kemarin baca urdah kayaknya lebih tepat ardah bil ardatil akhirati kelawan sodoran atau setoran al akhirati yang terakhir. Jadi mereka kalau berbeda pendapat dinteni sampai engkau ketok sopo sing paling nyar yang paling cedak karo mongsone setoran terakhir nang Rasulullah Al-Qur'an iki jangkep 30 juz. Kalau yang di Sayyidina Abu Bakar jelas Zaid bin Thabit seperti di akhir bab 16 itu. Jadi Zaid bin Thabit ini yang disebut ahdatsahum ahdan bil ardatil akhirah itu Zaid bin Thabit yang disebut. Jadi mereka mungkin selain Zaid bin Thabit ada lagi yang mendengarkan itu, tapi tokohnya yang tampilkan ini cuma kawan-kawannya Zaid yang selevel Zaid kan ada, cuma yang dominan Zaid itu ditunggu sampai ada itu. Nah, setelah itu ketemu faiktubuna moko nulis sopo 12 orang itu ing iku syai'in ala qauli ing atase qauli ahdatsahum ahdan. Jadi orang yang paling baru atau paling update mungkin gitu ya. Paling baru masanya yang paling dekat dengan setoran terakhir ke Rasulullah itu di tahun di mana Rasulullah wafat gitu. Titik ini informasi dari Ibnu Abi Dawud. Oke, selanjutnya Ibnu Abu Dawud lagi. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud bisanadin sahihin kelawan sanad sahihin kang sahih. An Suwaid bin Ghafalah saking Suwaid bin Ghafalah. Kala ngendika sapa Suwaid kala. Ngendika jarene Suwaid kala sampun ngendika Ali sapa Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidina Ali berkomentar sekarang. La taqulu fi Utsman illa khairan. Ini jelas. Perkataan ini
perkataan ini jelas untuk mengcover isu yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman, karena keberanian beliau mengumpulkan mushaf dalam satu standar yang dicetak 6 apa 7 itu, 4 apa 7 itu. Nah, itu jelas itu sudah. Sayyidina Utsman, banyak orang komentar miring, mulai dari nepotisme, mulai dari banyak sudah yang komentar miring itu. Nah, ini yang jelas ndak hadir sendiri ini ungkapan ini. Pasti untuk mengcover sesuatu gitu. Nah, kejadian komentar ini apakah terjadi di masa Sayyidina Utsman atau sudah berganti kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mengucapkan ini, saya tidak tahu itu. Karena nggak ada penjelasannya di sini, nggak tahu saya. Tapi yang jelas hadirnya la taqulu fi Utsmana illa khairan ini jelas untuk mengcover sesuatu. Karena banyak sekali kritik kepada Sayyidina Utsman itu. Sampai saya pernah, tapi ini jadi lelucon. Cuma ada hubungannya. Jadi Mbah Mahfud At-Tarmasi itu mensarai Minhajul Qawim. Satu-satunya syarah atau hasyiah, catatan pinggir yang paling lengkap, paling tebal itu punyaan Mbah Mahfud At-Tarmasi itu. Nah, beliau bercerita tentang pada waktu itu tuh kayaknya sudah Khalifah Abbasiyah, Khalifah apa Al-Mu'tasim gitu ya, kalau tidak keliru. Ya, jelaskan gelarnya begitu-begitu itu. Jadi kayak orang-orang Romawi ya, digelarnya keren-keren. Al-Mutawakkil 'ala Allah, Al-Mansur, dan al-al yang lain. Nah, itu di masa itu orang-orang yang benci kepada Sayyidina Utsman itu masih ada. Tapi di situ jadi lelucon. Mbah At-Tarmasi itu mengisahkan bahwa di masa pemerintahan, kalau tidak keliru Al-Mu'tasim, ya sebut sajalah, saya tidak begitu ingat itu. Yang jelas di kekhalifahan Abbasiyah waktu itu ada isu orang-orang itu, katanya khalifah tersebut bilang kepada bawahannya waktu itu, entah menterinya entah ulamanya, itu ngomong orang-orang dulu itu benci kepada Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman itu tidak punya adab, katanya. Tidak punya adabnya itu gara-garanya kok bisa, katanya ulama waktu itu, tokohnya tanya sama si khalifah itu, kok bisa Sayyidina Utsman gak punya adab? Loh iya, Sayyidina Utsman berani menduduki kedudukannya Rasulullah. Jadi pada waktu itu ada mimbar sekitar berapa tingkat ya, 1, 2, 3, 4. 4 itu sudah di tanah. Jadi tingginya mimbar itu 3 tingkat. Nanti ana undak-undakannya itu ana siji nggone Rasulullah, 2, 3, 4. 4 itu sudah di tanah. Nah, sudah di tanah apa 3 apa 4, 3 mungkin. 1 itu Rasulullah, 2, 3 itu tanah sudah. Nah, itu sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar tidak berani ada di mimbar tempatnya Rasulullah. Jadi dia turun 1 tingkat di masa Abu Bakar. Setelah itu ganti masa ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak berani nempati tempatnya Abu Bakar, sehingga turun lagi dia kalau khutbah itu, turun di 1 tingkat lagi. Jadi ada di paling bawah sudah. Sayyidina Umar ini ada di paling bawah. Mungkin 1 udah nginjak tanah, turun 1 lagi itu udah nginjak tanah Sayyidina Umar itu. Sehingga begitu sampai ke masa Sayyidina Utsman akan berkhutbah, Sayyidina Utsman tidak mau ada di bawahnya Sayyidina Umar. Tingkatnya itu, dia berdirinya tidak di tingkatnya Sayyidina Umar atau di bawahnya, tidak mau. Dia naik, Sayyidina Utsman itu naik ke tempatnya Rasulullah itu. Jadi di tingkat yang paling atas itu, mimbar kan ono undak-undakan ini. Jadi manggon nang undak-undakan Rasulullah. Dari situ orang-orang pada waktu itu gejolak,
membenci Sayyidina Utsman gara-gara itu. Dinilai Sayyidina Utsman itu su'ul adab, kata. Tidak punya sopan santun, tempatnya Rasulullah kok ditempati. Lagi-lagi yang mungkin orang-orang Khawarij itu. Kalau itu sudah ada bibit-bibitnya mungkin dari situ. Nanti dianggap su'ul adab, katanya. Si sapa jenenge Sayyidina Utsman dianggap su'ul adab karena berani berdiri di tempatnya Rasulullah berdiri ketika khutbah. Gitu. Terus dijawab sama orangnya yang tadi itu komen sama khalifah di masa Abbasiyah itu. Yang betul justru Sayyidina Utsman itu, wahai khalifah. Loh kok bisa begitu? Karena kalau sampai Sayyidina Utsman tidak melakukan itu, sampean sekarang khutbahnya dari bawah sumur sana, di bawah sumber sana. Katanya gitu. Saya pertama nggak tahu lucunya itu, di mana lucunya itu ya. Tapi saya baca ulang, akhirnya saya ketawa. Iya ya, kalau dipikir-pikir, su'ul adab itu ono ilmune lah. Jadi tata krama itu harus didasari ilmu. Kalau ndak ada ilmunya ya bahaya juga. Nanti Sayyidina Utsman itu pakai ilmu, ngapain? Sopan santun bukan di sini letaknya. Sudah, saya khutbah naik saja. Jadi dianggap su'ul adab sama Rasulullah, su'ul adab sama Abu Bakar, su'ul adab sama Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman tidak peduli. Mungkin berpikirnya Sayyidina Utsman mungkin saja. Letak tata krama tidak di situ. Jadi sopan santun itu tidak di situ. Sayyidina Utsman langsung naik. Kalau tidak ada peristiwa ini, katanya si ulama yang menentang Khalifah Abbasiyah itu, kalau tidak ada jasanya Sayyidina Utsman, mungkin sampean sekarang khutbahnya dari bawah sumur sana, katanya. Karena sudah berapa generasi itu monisor sih. Gitu kalau memang sopan santun itu tidak didasari ilmu. Saya kira komentarnya Sayyidina Ali ini pun seperti komentarnya si ulama di masa Abbasiyah itu. Jadi jelas mengcover isu. Jelas saya tidak tahu isunya apa. Komentar Sayyidina Ali, la taqulu fi Utsmana illa khairan. La taqulu ojo komen sira kabeh fi Utsmana tentang Sayyidina Utsman illa khairan kejaba kelawan kang apik. Jadi oleh komentar pokok sing apik. Nek komentar Sayyidina Utsman, fa wallahi demi Allah, ma fa'ala ora ngelakoni sapa Sayyidina Utsman alladzi ing barang fa'ala kang wis nglakoni sapa Sayyidina Utsman ing alladzi fil masahifi terkait mushaf illa kejabaan malain saking pira-pira wong kelompok minna saking kita. Jadi Sayyidina Utsman itu tidak melakukan apa yang sudah dia lakukan terhadap mushaf, dikumpulkan jadi satu, distandarkan jadi satu itu, kecuali atas persetujuan dari orang-orang macam kami. Jadi sudah tak setuju ya Sayyidina Ali setuju, kabeh setuju. Jadi ojo komen macam-macam kowe. Sing jarene Sayyidina Utsman ini membatasi, sing jarene Sayyidina Utsman iki menghapus kekayaan intelektual, sing jarene Sayyidina Utsman iki nepotis sing piye lah. Ya ojo komen macam-macam. Jadi kalau soal mushaf ini sudah jelas, sudah dapat persetujuan dari kita semua gitu. Terus kala ngendika sapa Sayyidina Ali, ma taquluna fi hadil qiraah, ma taquluna ma apakah taquluna berkomentar sira kabeh fi hadil qiraati tentang bacaan ini. Bagaimana komentar kalian tentang bacaan ini? Faqad balawani mergo teman-teman wis dumugine nang ingsun anaba taum apa sak temene sebagian wong waktu kuwi yakul iku ngucap sapa ba'dhum inna qiraati khairum min qiraatika, sak temene wacaanku nang Al-Qur'an iki khairun iku luwih apik min qiraatika saking bacaan. Ini bukan hanya bacaan soal tajwidnya lebih bagus, karena itu bukan problemnya orang Arab. Bacaan tajwid itu sudah bagus mereka. Bacaannya bukan begitu. Yang dimaksudkan bacaan saya lebih bagus itu bukan persoalan makharijul huruf, tajwid, ketepatan intonasi, tidak ada urusan itu. Ini soal versi. Jadi versi bacaanku lebih baik daripada bacaan. Wahadzalan utawi iki ya kadu ono
apa hadza ya kadu hampir apa hadza yakunu iku ono apa hadza kufron iku kekafiran. Ini nyaris bentuk kekafiran ini lama-lama. Kulna ngucap sapa kita fama taro kulna ngucap sapa kita Sayyidina Ali lan bolo balane fama taro maka apakah taro kang ningali sapa sira imam, maka bagaimana pendapat kamu kalau ada kejadian begini ini. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali aro annajma'an nasa ala mushafin, aro ningali sapa ingsun Sayyidina Ali annajma'a yen to ngumpulaken sapa kita annasa ing menungso ala mushafin wahidin ing atase satu mushaf saja, ing atase mushaf wahidin kang siji. Fala yakunu moko sahingga ngono ya iso. Fala yakunu moko ora dadi apa furqatun perpecahan atau perbedaan. Perpecahan furqatun apa perpecahan wal ikhtilafun lan perbedaan. Perbedaan yang sampai mengkafirkan. Kulna jawab sapa kita jeneng Sayyidina Ali fa ni'ma ma ra'aita, maka sebaik-baik barang maka moko iku saapi-apike barang ra'aita kang ningali sapa panjenengan iku huwa utawi dia huwa utawi iku pendapatnya sampean tadi, yaitu an-najma'an nasa. Itu ra'aita itu maksudnya pandangan Anda itu. Oh saya fanik mama ra'aita, bagus sekali pendapat Anda gitu, sebaik-baik pendapat ya pendapat Anda itu gitu katanya Sayyidina Ali. Oke, selanjutnya hadis jelas ini. Qala Ibnu Tini, qala ngendika sapa Ibnu Tini wa ghairu lan lintune Ibnu Tini al farqu utawi perbedaan jare Ibnu Tin. Nah, ini problemnya sudah berbeda lagi. Mungkin ada yang bertanya apa bedanya jamu Abi Bakrin sama jamu Umar, kodifikasinya Abu Bakar sama kodifikasinya Sayyidina Utsman itu bedanya di mana sih? Nah ini al farqu utawi perbedaan baina jami Abi Bakrin ing antarane pengumpulan yang dilakukan Abi Bakrin Abu Bakar wa jami Utsman lan pengumpulan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman iku anna jam Abi Bakrin sak temene kodifikasinya Abu Bakar atau pengumpulannya Abu Bakar iku kana ono apa jamu Abi Bakar iku li khosyati ayyadhaba krana nguwatiri mengkhawatirkan ayyadhaba yen to ilang minal Qur'ani saking Al-Qur'an syai'un apa suwiji-wiji bidhihabi hamalatihi sebab ilange gesek gangguan sedikit. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Utsman. Al-farqu utawi perbedaan baina jam'i Abi Bakrin ing antarané kodifikasi Abi Bakar wa jam'i Utsman lan kodifikasi ini Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, perbedaannya iku anna jam Abi Bakrin sak temene kodifikasi Abu Bakar kana iku ana apa jam Abi Bakrin iku li khasyati ayyadhaba krana kuwatir ayyadhaba yen to ilang minal Qur'ani saking Al-Qur'an syai'un apa suwiji-wiji bidhihabi hamalatihi kelawan ilange penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran khawatir hilang, beberapa bagian Al-Quran khawatir hilang karena penghafalnya juga hilang. Li'annahu krana sak temene Al-Quran iku lam yakun durung ana apa Al-Quran iku majmu'an den kumpulaken fi maudhi'in ing dalem tempat wahidin kang siji. Fa jama'a terus mengumpulkan sapa Sayyiduna Abu Bakar hu ing Al-Qur'an fi sahaifa ing dalam pira-pira suhuf murattiban hale mengurutkan, maksudnya mengumpulkannya itu dengan mengurutkan. Jadi boleh dibaca murattaban
Jadi kalau murotiban berarti menjadi hal daripada fa'ilnya jamaah itu. Kalau dibaca murotaban menjadi halnya hu. Jadi hale den urut, den tartibaken gitu. Kalau murotiban hale mengurutkan. Sapa Sayyidina Abu Bakar li ayati suwarihi maring pira-pira ayat, pira-pira surate Al-Qur'an alama ing atase barang atau berdasarkan barang wakofa ingkang sampun ngawerui hum atau wakofa ingkang sampun menginstruksikan, bisa juga hum kepada para sahabat alaihi ing atase ma sapa sing menginstruksikan an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan instruksi dari Nabi. Wa jam'u Utsman boleh dibaca wa jam'u, boleh dibaca wa jam'ah. Kalau dibaca wa jam'ah berarti ataf ke jam'ah Abi Bakri. Wa jam'u Utsman lan utawi Sayyidina utawi kodifikasine Sayyidina Utsman iku kana ana apa? Jam'u iku lama katsura semangsane katsura akeh al-ikhtilafu apa perbedaan fi wujuhil qiraati ing dalem pira-pira wajahe bacaan-bacaan Al-Qur'an hina qara'uhu wah ini tidak ada jawabnya ini. Jadi kalau ini harokatnya lama jadi saya terpengaruh. Insya Allah yang betul 5 kasura sesuai dengan susunan yang di atas itu. Jam'a Abi Bakrin kana li khosyati, jadi lamnya itu lam huruf jer seperti hanya lama ini mestinya bacanya 5. Saya ulangi lagi. Wa jam'u Utsman lan utawi kodifikasine Sayyidina Utsman iku kana apa jam'u Utsman iku 5 krono barang. Jadi kalau krono barang ya nanti diartikan mausul, nanti ma-nya zaidah saja sudah. Atau ma-nya dijadikan masdariyah saja biar tidak repot cari rujuknya. 5 kasuro, jadi langsung gitu. 5 kasuro krono kasuro akeh. Nggak usah diartikan. Iku 5 kasuro krono akeh. Sampun akeh al-ikhtilafu apa perbedaan fi wujuhil qiraati ing dalem pira-pira wajahe pira-pira bacaan. Banyak sisi bacaan. Hina qara'uhu are kalane maca sapa wong-wong waktu iku zamannya Sayyidina Utsman hu ing Al-Qur'an bilughatihim kelawan logat masing-masing. Alat tisa'il lughati ing atase meluasnya pira-pira logat. Ini tanpa menyinggung logat itu diartikan apa. Ini karena sudah dijelaskan. Jadi yang dimaksud unzilal Qur'anu ala sabati ahrufin itu tanpa melihat itu pokoknya diartikan logat gitu saja. Kalau mikir itu ruwet lagi saya. Tidak bisa sampean anu dewi wis. Oke, alat tisa'il lughati ngatasi bedo-bedone lughut mereka. Baik lughut diartikan logat atau lughut diartikan bahasa. Meskipun sama-sama rumpun Arabnya. Seperti yang situ share. Fa'adda dzalika ba'dahu. Fa'adda moko mengantarkan atau ya mengantarkan apa dzalika mengkunu perbedaan ikhtilaf ba'dahum ing sebagian mereka di zaman Sayyidina Utsman mengantarkan ila takhti'ati ba'din maring nyalahke sebagian sing liya. Karena perbedaan sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lain. Fa khosya min tafaqumil amri fi dzalika. Fa khosya terus kuatir sapa Sayyidina Utsman min tafaqumil amri saking memuncaknya perkara, memuncaknya perbedaan itu fi dzalika ing dalam mengkunu-mengkunu wacaan. Jadi kalau sampai perbedaan itu memuncak, khawatir sampai patentinaten itu. Fanasakha moko menyalin sapa Sayyidina Utsman tilka suhufa ing pira-pira suhufnya Sayyidah Hafsah itu
atau dengan sukuf-sukuf lain yang masih tersisa selain yang ada di Sayyidah Hafsah, tapi yang dijadikan standar ya tetap Sayyidah Hafsah itu. Fi mushafin wahidin menyalin dalam fi mushafin wahidin dalam mushaf wahidin kang siji, murattiban hale ngurutaken liswarihi maring surat-surat Al-Qur'an. Wakta sorolan mengambil mencukupkan sopo Sayyiduna Utsman bin Sa'iril lughati saking sisanya logat-logat, maksudnya logat-logat lain selain Quraisy, ala lughati Quraisy ning atase logat Quraisy. Muhtajjan hale mengambil hujjah atau hale berhujjah, berargumentasi atau berdalih dengan muhtajjan hale berdalih atau berargumen berhujjah bi annahu kelawan sak temene Al-Qur'an nazala iku mudhun apa Al-Qur'an biluwatim kelawan lughati Quraisy. Itu alasannya hujjahnya Sayyidina Utsman. Wa ingkana senajano ono apa iku wacaan Al-Qur'an ya, atau wa ingkana itu tidak ada fa'ilnya, fa'ilnya sya'n. Nah, bisa saja karena qad wusi'a fi qiraatihi itu sudah bisa dipahami. Wa ingkana senajan ono apa sya'n iku qad wusi'a, teman-teman wis diluas nih, dileluasakan apa fi qiraatihi ing dalem maca Al-Qur'an. Senajan wacaan Al-Qur'an itu sudah diluaskan, jadi tetap diambil mencukupkan ke logat Quraisy saja. Bilughati ghairihim, diluaskannya itu bilughati ghairihim kelawan logate sakliyane orang-orang Quraisy. Alasannya apa? Kok diluaskan? Alasannya rof'an, krana ngilangaken lil haraji kadui beban abot wal masyaqqatiran soro fibtida'il amri ing dalem ngawiti perkara, maksudnya dalam permulaannya. Kalau awal-awal diluaskan karena memang untuk mempermudah, tapi begitu sudah berjalan 23 tahun masa yose soroai mengucapkan logat Quraisy, kan itu bisa lambat laun menghilang gitu. Jadi pertimbangannya karena sudah tidak ada lagi, tidak sulit lagi mengucapkan logat Quraisy, jadi di logat Quraisy kan semua. Meskipun tetap diskusinya tetap ada ya, makanya pemaknaan logat ini saya kurang tegas gitu loh. Meskipun ini dicukupkan dengan logat Quraisy, nanti ada pembahasannya sendiri, ma'unzila ala lughati Quraisyin dan lughati ghairihim, ada bahasanya lagi. Jadi sampai sekarang itu masih ada pemaknaan dari kemarin yang sudah kita singgung itu di unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, itu masih ada. Lughat Kinanah ada, salah satu terbitan tafsir Jalalain itu ada yang menyertakan itu. Jadi dikasih ini logat apa, ini logat apa, itu ada. Oke, faro'a moko ningali, memandang, mempunyai pandangan sapa Sayyidina Utsman anal hajata ing sak temene butuh ila zalika maring mengkono tausi' perluasan bacaan itu intahat iku teman-teman berakhir, intahat iku wis berakhir apa hajah. Jadi kebutuhan untuk perluasan itu sudah tidak ada karena orang sudah terbiasa dengan logat Quraisy. Fakta soro, karena itulah fakta soro terus mencukupkan sapa Sayyidina Utsman ala lughatin yang atase logat wahidatin kang siji. Saya artikan lugat saja, logat. Qala al-Qadhi Abu Bakrin. Jadi penyetandarannya ini lebih lengkap lagi komentarnya barusan itu. Jadi penyetandarannya dalam satu mushaf itu sudah sampai ke tingkat logat. Terus informasi lain yang dibagikan oleh Asyuyuti ini adalah waqala lan sampun ngendika Al-Qadhi Abu Bakr sapa Imam Al-Qadhi Abu Bakar fil intisarin dalam kitab Al-Intisar, ngendikane lam yaksid boten bermaksud sapa Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman boten bermaksud qasda Abi Bakrin kaya dene maksud Abu Bakar fi jam'i nafsil qiraati ing dalem ngumpulaken qiraah yang sama.
bacaan yang sama, tidak bermaksud mengumpulkan bacaan tadi itu. Nafsil qiraah bukan bacaan yang sama. Maksudnya ya qiraah yang tadi itu yang dimaksudkan gitu. Fi jam'i nafsil qiraati yang dalam mengkodifikasi qiraah tadi itu gitu. Baina lauhaini ing antarane dua lauh, dua papan, maksudnya ya suhuf. Karena akan dibuka satu lauhul lauhnya itu lauh yang pertama yang kanan, lauh yang kedua yang kiri. Jadi kan dua lauh membuka mushaf. Wa innama tidak seperti itu maksudnya Sayyidina Utsman itu, tidak seperti Abu Bakar yang hanya mengumpulkan dari banyak media dijadikan satu, tidak itu. Wa innama angin pestine qasada memaksudkan sapa Sayyidina Utsman jam'ahum in ngumpulaken wong-wong, mengumpulkan orang-orang waktu itu yang berbeda itu alal qiraati ngatasi pira-pira qiraat atsabitati kang wis tetep al ma'rufati kang wis den kenal anin nabi saking nabi. Itu dirangkum kabeh perbedaan sak menuke iku yang diakomodir itu yang mana, itu yang diverifikasi itu kan ada yang sampai 7, ada yang sampai 10, ada yang sampai 14. Itu memang ada yang dimaksudkan memang begitu. Canggihnya canggihnya penulisan Rasem Utsmani itu nanti ada hubungannya ke sana. Al ma'rufat ingkang sampun dikenal anin nabi saking nabi. Wa ilgho ama lan memulghahkan atau memulghahkan itu anggap saja membuang. Wa ilgho amalan membuang barang. Laisa kang ora ana apa ma kadzalika iku kaya dene mengkono-mengkono al qiraat as-sabitah al ma'rufah. Wa akhdhahum lan merengkuh mereka semua, merengkuh para orang-orang yang berbeda waktu itu bimushafin dengan satu mushaf. La takdima ingkang ora ana pendahuluan, maksudnya ora ana mendahulukan iku maujud fihi ing dalam mushaf wala takhir lan ora ana pengakhiran iku maujud ing dalam mushaf. Itu maksudnya tidak dibalik, yang akhir didahulukan atau yang seharusnya di depan diakhirkan, yang seharusnya diakhiri dahulukan. Tidak ada begitu urutannya, persis sama. Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wala ta'wilalan ora ana takwil. Usbita iku den tetepaken apa takwil ma'atan zilin ing dalem sartane Al-Qur'an. Tidak ada takwil. Kosakatanya tidak diganti. Tetap berdasarkan dari Rasulullah, itu sudah tidak ada takwil. Lagi wala mansukha tilawatihi lan juga tidak ada ingkang dinasah. Wala mansukha tilawati lan ora ana kang dinasah wacaane iku kutiba den tulis apa mansukha tilawati ma'a musbati rasmihi ing dalem sartane kang den tetepaken tulisane. Maksudnya tidak ada lagi tilawah yang dinasah ditulis bersama tilawah yang ditetapkan rosemnya. Jadi kalau mushaf-mushaf yang lain mungkin ayat yang dinasah pun dicantumkan. Jadi kalau di Sayyidina Utsman ini sudah ditiadakan itu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu tidak dicantumkan sudah, meskipun catatannya ada, tapi di sini sudah bersih, tidak ada. Karena sudah mahfuzah. Uga wa mafrudi qiraatihi uga kang den pestekno wacaane wa hifdzihi lan apalane. Jadi sudah tidak dibarengkan lagi. Bacaannya bisa begini. Ma'a musbatin rasmuhu juga bisa. Ma'a musbatin ing dalem sartane kang den tetepno rasmuhu apa tulisane. Utawa wa ma'a mafrudin lan ing dalem sartane kang den pestekno apa qiraatuhu wacaane wa hifdzuhu lan apalane. Bisa dibaca begitu, dimudhofkan juga boleh. Ma'a musbati rasmihi boleh, wa mafrudi qiraatihi wa hifdzihi itu boleh. Dengan tetap mempertimbangkan bahwa kata rasmihi, qiraatihi dan hifdzihi itu sama-sama makmulnya
isim maf'ul musbat dan mafrud itu tetap. Alasannya khasyata dukhulil fasadi, karena khawatir dukhulil fasadi, masuknya atau ya masuknya kerusakan wasyubhatilan kekaburan alaman ing atase wong atau generasi ya kang tumeka apa man ba'du sak sampune Sayyidina Utsman. Itu alasannya. Jadi jelas Sayyidina Utsman ya Quran sudah, jangan dicampur-campur lagi. Kalau dicampur harus tegas ini Qurannya, ini tafsirnya, ini Qurannya, ini takwilnya, harus tegas begitu. Karena itu tetap kalau tafsir ya tafsir, Quran ya Quran, terjemah ya terjemah. Meskipun problemnya banyak nanti, bolehkah untuk Quran diterjemahkan atau tidak sampai saiki. Yang jadi apa? Dulu pernah engkel-engkelan Gusmus sama siapa namanya? Quraisy Shihab itu. Gusmus ngengkel, boleh Quran diterjemahkan. Tapi Quraisy Shihab tetap tidak bisa. Quran diterjemahkan tidak bisa. Kalaupun diterjemahkan harus dikasih tafsir, harus. Karena nggak bisa. Gitu ya, generasi makin lama makin tidak tahu. Kalau ndak apa jenenge belajar ya tetap tidak tahu. Wa qala al-Haritsu al-Muhasibi, yang sampun ngendika sapa al-Haritsu al-Muhasibi, Imam Harits al-Muhasibi ngendika ni al-masyhuru indan nasi, al-masyhuru tawi kang masyhur indan nasi ing dalem ngersane menungso, mungguhe menungso, maksudnya orang umum, ya orang umum. Sing masyhur iku an-najami al-Qur'ani, sak temene wong kang ngumpulaken Al-Qur'an iku Utsman Sayyidina Utsman. Walaisalan ora ono, padahal ora ono apa informasi tadi ku kadzalika kaya dene mengkono, padahal ndak begitu. Innama hanya sanya hamala nggowo atau membebankan. Nah, maksudnya nggowo itu ya nyuruh, berarti instruksi. Sapa Utsman Sayyidina Utsman an-nasa ing menungso alal qiraati ngatasi maca biwajhin wahidin kelawan wajah wahidin kang siji. Padahal tadi diinformasikan mengakomodir seluruh qiraat, tapi di sini informasinya alal qiraati biwajhin wahidin ya. Ala ikhtiarin yang atasnya satu ikhtiar, satu usaha, wako akang ikhtiarin satu ikhtiar, itu pilihan, wako akang terjadi apa pilihan bainahu ing antarane Sayyidina Utsman wa baina man lan ing antarane wong syahida kang nyekseni sapa Sayyidina Utsman hu ing emannya itu minal muhajirina, dari orang-orang muhajirin wal ansori dan ansor. Nah ini saya kira yang lebih moderat periwayatannya begini nih komentarnya. Jadi bukan min Quraisyin wal ansor. Jadi enggak ada Quraisy itu. Jadi sebutannya minal muhajirin wal ansor. Jadi yang dilakukan Sayyidina Utsman adalah membawa orang-orang itu untuk membaca dengan satu sisi berdasarkan ikhtiarnya Sayyidina Utsman, yang terikhtiar yang terjadi antara Sayyidina Utsman dan orang-orang yang disaksikan oleh Sayyidina Umar waktu itu, yaitu kalangan muhajirin dan ansor. Jadi tidak hanya Sayyidina Utsman saja, bersama kru yang ada waktu itu, muhajirin diambil, ansor diambil, gitu. Oke. Lah ini lagi bacaannya di sini lama. Ya, enggak apa-apa dibaca lama. Nah itu terjadi lama ketika gitu. Kalau dibaca ketika enggak apa-apa. Lama khosyah. Kalau dijadikan alasan ya lima khosyah al-fitnata. Alasannya kok seperti itu? Ya lima khosyah al-fitnata. Kelima khosyah manya dianggap Sayyidah atau Masdariyah. Lima khosyah krono khosyah kuatir sopo Sayyidina Utsman. Gitu yang pertama. Yang kedua dibaca lama. Itu terjadi ketika. Jadi ketika khosyah kuatir sopo Sayyidina Utsman al-fitnata ing fitnah. Fitnah dalam arti yang bahasa Indonesia terjadi fitnah. Banyak arti fitnah, tapi ini fitnah yang dalam arti menimbulkan kekacauan. Indah ikhtilafi ahlil Iraq ing dalam ngersani atau ketika ikhtilafi ahlil Iraq bedo-bedone ahlil Iraq penduduk Irak wasyamilan Syam Syria fi hurufil qiraati ing dalam pira-pira hurufe wacoan. Jadi khawatir terjadi itu. Fa amma qabla dzalika faqad kana al masahifu biwujuhin
minal qiraatil mutlaqati alal hurufis sab'ati. Fa amma qabla dzalika moko anapun qabla dzalika sadurunge mengkunu ikhtilafi ahli Irak wasyam faqat kana moko teman-teman ono al masahifu apa pira-pira mushaf iku biwujuhin kelawan pira-pira wajah minal qiraati saking pira-pira wacaan al mutlaqati kang den mutlakaken alal hurufi ing atase pira-pira huruf as-sab'ati kang pitu allati kang unzila den turunaken biha kelawan allati al-Qur'an apa Al-Qur'an. Jadi sebelum itu terjadi, Quran masih ditulis dengan qiraat mutlaqat atau yang biasa kita sebut al-hurufis sab'ah. Jadi masih dengan kaidah itu ditulisnya. Gitu. Fa amma sabiqu ila jam'il jumlati fa huwa asiddiqu. Fa amma sabiqu, nah problemnya, fa amma sabiqu moko anapun utawi kang disii ila jam'il jum'ati maring ngumpulaken jumlah sekabehane Al-Qur'an secara menyeluruh sing disii fahuwa moko utawi iku as-sabiq as-siddiq nggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi kalau yang Quran itu kalau jam'unya yang sesungguhnya itu ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Jadi bukan Utsman. Utsman itu hanya bagaimana orang-orang itu satu kata dalam membaca Al-Quran itu kalau Sayyidina Utsman yang dilakukan itu. Jadi mengumpulkannya yang mendorong itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu yang disi mengumpulkan seluruh Al-Quran sesungguhnya ya Abu Bakar itu gitu. Cuma tokoh ini yang namanya Abu Bakar ini kurang masyhur karena rosemnya pun rosem Utsmani yang sampai tersisa gitu ya. Dan itu bukan tidak salah lah, karena soal penisbatan itu seperti yang sudah saya singgung kemarin. Waqat qalalan teman-teman sampun ngendika Aliun sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhahu lawulitu la'amiltu bil masahif. Lawulitu andai kata diberi kekuasaan sapa ingsun jarene Sayyidina Ali. Kalau saya waktu itu yang berkuasa la'amiltu yakti bakar ngelakoni sapa ingsun bil masahif kelawan pira-pira mushaf alladzi. Di sini pakai alladzi ya. Masahif tetap dianggap mudzakkar. Oh enggak, sorry. Bukan sifatnya al-masahif. La amil tu yakti ngelakoni sapa ingsun bil masahifi kelawan pira-pira mushaf alladzi ing barang amila kang ngelakoni sapa Utsman ing alladzi gitu. Keliru saya. Jadi alladzi bukan sifatnya al-masahif. Tapi jadi maf'ulnya amil tu. Kalau saya diberi kekuasaan waktu itu ya terhadap mushaf saya akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Intaha selesai. Yang selesai apa ngendikane Sayyidina Ali atau ngendikane Al-Harits Al-Muhasibi ya ketika. Jadi di situ ya indahnya polemiknya Al-Quran itu. Jadi tidak serta-merta ada seperti yang kita kenal sekarang. Faidatun utawi iki iku faidah, satu hal unik yang unik dari pembahasan ini. Dan sampai kiamat saya kira tetap seperti ini. Itu hal unik ini. Memang tidak masuk pembahasan tartibus suara atau siapa orang yang pertama atau bagaimana model pengumpulannya. Tapi ini layak dimasukkan di sini. Ukhtulifat sampun dipun perdebatkan apa fi iddatil masafi fi ing dalem jumlah atau ya jumlah mushaf allati kang arsala mengutus biha kelawan gawa allati Utsmanu sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ilal afaqi maring pira-pira penjuru. Jadi ada perdebatan berapa jumlahnya yang dikirimkan oleh Sayyidina Utsman ke penjuru-penjuru itu. Penjuru-penjuru kekuasaan Islam pada waktu itu. Fal masyhuru mongko utawi sing masyhur annaha iku sak temene iddatil masahif iku khamsatun. Sak temene annaha ing sak temene masahif iku khamsatun 5. Ini aneh lagi nih. Ha itu muannas, khamsatun itu mudzakkar. Jadi aneh lagi jenenge wong Arab dhewe sing ngomong ya wis kuno-kuno.
Tidak apa-apa, tidak ada lagi. Ya mestinya ya kalau ikut kaidah ya annaha khamsun gitu. Karena banyak pertimbangan mungkin jadi khamsatun. Wis 5 lah rapopo pokok padha 5 ning maksudnya. Annaha iku sak temene masahif iku khamsatun 5. Jadi yang dikirim itu 5. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud. Mentakhrij min tariqi Hamzah Az-Zayyati saking jalur Hamzah Az-Zayyati. Kala ngendika sapa Hamzah Az-Zayyat arsala Utsman ngendikane Hamzah Az-Zayyat itu arsala sampun mengutus Utsman sapa Sayyidina Utsman arba'ata masahif atau mengirim sapa Sayyidina Utsman arba'ata masahif ing 4 pira-pira mushaf. Yang masyhur 5, tapi menurut jalur Hamzah Az-Zayyat itu 4 mushaf. Kala ngendika sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud wasami itu lan mireng sapa ingsun krungu sapa ingsun jare Abu Dawud Abu Hatim ing Abu Hatim As-Sijistani yaqulu iku ngendika sapa Abu Hatim ngendikane kataba sampun nulis sapa Sayyidina Utsman sab'ata masahif ing 7 pira-pira mushaf fa arsala moko ngutus sapa Sayyidina Utsman mengirim mushaf itu ila Makkah ke Mekah 1 wa ila Syam 2 ke Syam Syria wa ilal Yamani dan ke Yaman selatannya Mekah Syam utara wa ilal Yamani lan ke Yaman wa ilal Bahrain lan ke Bahrain. Tidak tahu ini kotanya apa sekarang. Wa ilal Basrati dan ke Basra wa ilal Kufati dan ke Kufah. Nama-nama dulu ini sekarang saya tidak tahu namanya, itu zaman cari sendiri saja. Basra itu mana sekarang? Kufah dan ke Kufah. Wa habasalan nahan sapa Sayyidina Utsman bil Madinati di Madinah wahidan ing siji. Jadi 1 ditaruh di Madinah tetap. Jadi Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah 6. Yang 1 ditaruh di Madinah. Dan masing-masing itu mengirimkannya itu bukan hanya mushafnya tok, sak anune, sak tutore. Karena itu mungkin itu yang diikuti oleh para pencipta metode-metode pembelajaran Al-Quran itu. Jadi sama tutornya, metode, ngirim metodenya dikasihkan, tutornya dikasihkan. Mungkin ini yang ditiru. Jadi sak wocoane ngajine nang sapa iki nggo mushafe kono ngajine nang sapa. Ini ada tokoh-tokohnya sebenarnya. Mungkin nanti ada disebutkan mungkin ya. Selanjutnya faslun, nah sampai ning kene dhisik sepurane sing akeh matur nuwun sing akeh. Wis ngono ae, muga-muga tetep istiqomah. Muga semangat Asyuyuti, semangate para ulama-ulama sing kasebut nular nang aku karo sampean lan sapa wae sing tekun ning Al-Qur'an. Faslun wallahu a'lam bissawab bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.